Proses pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah mengubah zat makanan menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Rongga mulut dan gigi. Gigi berguna dalam proses pencernaan mekanik, yaitu mengubah makanan yang berserat dan keras menjadi halus agar lebih mudah ditelan. Untuk meringankan kerja lambung, sebaiknya kamu mengunyah makanan sebanyak 20-30 kali. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3. Pertama, gigi seri. Memiliki permukaan seperti kapak dan berguna untuk memotong makanan. Jumlah gigi seri pada manusia ada 8 buah. Gigi taring. Memiliki permukaan runcing seperti ujung tombak dan berguna untuk merobek makanan. Jumlah gigi taring pada manusia ada 4 buah. Selanjutnya, gigi geraham. Gigi geraham memiliki permukaan lebar, bergelombang, dan berguna untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi geraham pada manusia ada 8 buah. Pada anak-anak terdapat gigi susu, yaitu gigi yang pertama kali tumbuh yang nantinya akan tanggal atau lepas dan digantikan oleh gigi tetap. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang berguna untuk mengencerkan makanan agar mudah dicerna dan ditelan. Kelenjar ludah pada mulut menghasilkan enzim betialin yang membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Selain sebagai pengencer makanan, ludah juga berguna untuk membunuh kuman di mulut yang masuk bersama makanan. Di dalam air ludah terkandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim ini menyebabkan nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan terasa manis. Berikutnya adalah lidah. Lidah berperan sebagai indera perasa. Manusia dapat merasakan rasa manis, pahit, asam, dan asin karena adanya syaraf-syaraf dan bintil-bintil lidah yang disebut papila. Lidah juga berguna menempatkan makanan, membantu menelan makanan, dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Esofagus atau jalan makanan atau kerongkongan. Makanan masuk ke kerongkongan setelah dikunyah oleh mulut. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan terletak di dalam leher dan berada di belakang tenggorokan. Di belakang rongga mulut terdapat tonjolan besar sebesar jari yang disebut pupula. Pada ujung tenggorokan juga terdapat tekak atau faring yang berfungsi sebagai saluran yang mengatur masuknya makanan ke kerongkongan, menuju lambung, dan masuknya udara ke tenggorokan menuju paru-paru. Kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Berikutnya adalah lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung melakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik di dalam lambung yaitu peremasan makanan yang dilakukan oleh otot-otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh lambung.
Lambung menghasilkan enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino, asam klorida, HCI yang dapat membunuh kuman dan penyakit yang masuk bersama makanan. Zat ini juga berfungsi untuk mengasamkan makanan. Usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam sistem pencernaan manusia. Panjang usus halus orang dewasa sekitar 6-8 meter. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Audio Jungle. Pankreas. Pankreas tidak mencerna makanan, tetapi menghasilkan enzim-enzim yang berperan membantu proses pencernaan. Audio Jungle. 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 Usus besar. Usus besar terdiri atas usus besar naik dan usus besar melintang dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Bagian usus besar naik memiliki umbai cacing. Usus besar berfungsi menyerap kelebihan air, lemak, mineral, sel-sel mati, dan bakteri yang membentuk padatan yang disebut feses atau tinja. Dalam usus besar, sisa-sisa makanan dibusukkan oleh bantuan bakteri Escherichia rectum. Poros usus merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat sementara menampung feses. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang akhir dari saluran pencernaan makanan. Pada anus tidak terjadi penyerapan sari makanan.